Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik semua kah? Pagi, baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Kalau kondisi kalian hari ini baik dan sehat, tapi sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, bagus ya, bagus ketua kelasnya ya. Ya Pak. Ya silahkan, bagus untuk memimpin doanya. Ya, bagus, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran geografi hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih, bagus telah memimpin doanya. Jadi memang dalam kegiatan apapun, sebaiknya kita memang mendahului apapun itu dengan berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar semua kegiatan apapun yang nanti kita akan laksanakan berjalan dengan baik dan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna berdoa. Karena apapun yang kita laksanakan, Allah yang punya kehendak, Tuhan yang punya kehendak. Jadi biarlah kita hanya berusaha dan berikhtiar. Nanti insya Allah hasilnya Allah yang menentukan. Itu kurang lebih makna kenapa setiap pembelajaran ataupun setiap kegiatan yang kita lakukan perlu berdoa. Ya, terima kasih yang sudah banyak hadir dalam kegiatan pembelajaran geografi kali ini. Terutama untuk siswa-siswi kelas 10 IPS 1, siswa-siswa yang hebat. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, tapi kan sebelumnya Bapak sudah kirim absen ya di Google Classroom ya? Sudah Pak. Sudah diisi semua ya? Sudah. Oh sudah, baik kalau sudah. Bapak juga sudah merekap tadi jumlah kehadiran, dan juga sudah ada 2 orang yang menghubungi Bapak, tidak bisa ikut pelajaran Bapak karena terkendala masalah sinyal, kuota, dan ada juga tadi yang tidak bisa hadir karena kondisi orang tuanya sakit. Jadi, tapi Bapak tetap akan mengabsen yang ada di ruang Zoom ini, dan diharapkan kepada seluruh siswa untuk tetap on cam ya, tetap on cam. Dan nanti kalau misalnya ada keperluan atau mau izin atau mau ke toilet ke belakang, nanti bilang sama Bapak. Bapak absen berdasarkan partisipan yang ada di sini ya, karena di Google Classroom Bapak sudah mendata hanya untuk memastikan kondisi saja. Tapi sebelumnya suara Bapak terdengar jelas tidak? Jelas, Pak. Terdengar jelas ya. Bapak pun terlihat ya? Iya Pak. Terlihat. Jadi nanti khawatirnya suara Bapak tidak terdengar, wajah Bapak atau nanti tampilan yang ingin Bapak tampilkan tidak terlihat, nanti akan sangat mudah dan sangat menarik. Jadi bab 1 mengenai pengetahuan dasar geografi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 5 tujuan pembelajaran ini yang terindikasi dalam KI 1, KI 2, dan KI 3 sampai KI 4. Yang pertama, kita harus mengagumi kebesaran Sang Pencipta dan mensyukuri ciptaannya. Dan kalian juga harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, bahwa kita bisa hidup sehat, apalagi di kala pandemi ini kita bisa belajar, kita bisa berdiskusi, kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam konsep virtual. Dan kita harus disiplin, harus
rajin, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Karena kita ketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia terkenal ramah, tapi kasar di media sosial. Nah, Bapak tidak ingin nih kalian-kalian nanti menjadi masyarakat yang kasar di media sosial, karena terkenal sekali netizen Indonesia mengerikan katanya, diserbu gitu. Jadi Bapak tidak ingin kalian harus berpendapat ataupun bertanggung jawab dalam segala pendapat yang kalian utarakan. Terus memahami pengertian geografi, mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi, menjelaskan objek studi geografi, mengidentifikasi aspek geografi. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti kita akan pelajari. Sebelumnya ada pengertian geografi. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi segala fenomena yang ada di permukaan bumi, ya. Kita sempitkan lagi, segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, salah satu contohnya yang ada di gambar kalian, ini ada fenomena kependudukan. Jadi tentang permasalahan masyarakat, kita akan bahas. Seperti misalnya ada orang lahir, meninggal, pindah, konflik, dan lain-lain. Ini juga masuk dalam pembahasan geografi yang kita sebut dengan fenomena kependudukan. Selain itu, geografi juga belajar tentang fenomena persebaran fauna. Tidak hanya fauna, tapi flora juga. Fauna itu apa? Hewan ya. Kalau flora apa? Tumbuhan. Baik, ya, mungkin waktu SMP pernah belajar ya, fauna apa, flora apa. Nanti ini juga kita pelajari nih. Kenapa sih di Indonesia ada hewan yang khas atau endemik yang hanya ada di Indonesia tapi tidak ada di negara lain. Terus kenapa sih ada hewan yang harus dilindungi? Di mana sih hewan tinggal dan bagaimana proses hewan itu beradaptasi dan lain-lain. Ini banyak sekali kita pelajari dalam geografi. Terus selain ini juga kita belajar yang tadi fenomena iklim yang tadi Bagus sebutkan, Adel sebutkan, banjir Pak, longsor Pak, terus tadi apa namanya gempa, tsunami dan lain-lain. Nah ini masuk dalam kategori fenomena-fenomena alam, baik itu cuaca, iklim, dan fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ini yang kita pelajari. Nah untuk lebih jelasnya kita akan melihat tentang definisi geografi menurut para ahli. Nah, ada video yang nanti Bapak akan tampilkan mengenai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Ini ada video. Tolong simak baik-baik videonya tentang pengertian geografi menurut para ahli dan kenapa perlunya atau pentingnya kita belajar geografi. Silakan disimak dan disaksikan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita akan belajar geografi. Apa itu geografi? Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Jadi secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering disebut ilmu bumi. Akan tetapi, yang dipelajari dalam geografi tidak hanya berfokus pada berbagai hal, tapi juga benda-benda di luar angkasa. Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang pelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, batuan, air, dan interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Dengan kata lain, geografi adalah studi tentang gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dalam lingkup, interaksi, dan peruangan. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi yang bernama Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang berarti tulisan atau deskripsi tentang bumi. Beberapa definisi geografi menurut ahli: Preston E. James
menyatakan bahwa geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan karena banyak bidang ilmu pengetahuan yang diawali dengan pengamatan terdahulu dan kemudian berkembang menjadi penelitian proses-proses spesifik. Nanti tugas-tugas yang tadi yang sudah terlihat tidak yang Bapak tampilkan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nanti tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan diupload di Google Classroom ya. Waktunya sampai hari ini ya. Ya, Pak. Ada kan ya? Nanti di format assignment atau tugas nanti diupload tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, setelah buat pembelajaran ke depannya, nanti kita mempelajari tentang yang di buku cetak yang ada di halaman 6 tentang penduduk yang ada di permukaan bumi. Ya. Ada nggak yang di buku cetak kalian? Ada tidak? kok. Ada, Pak. Nah, nanti itu ada tugas buat minggu depan, tapi tadi kita mempelajari, ya kita sudah mempelajari tentang pengertian geografi menurut para ahli ya. Kita juga sudah mempelajari tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, kita juga sudah menjelaskan tentang objek apa saja di dalam geografi, kita sudah mengidentifikasi aspek apa saja yang ada di dalam geografi. Nah, itulah kurang lebih yang kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Untuk minggu depannya itu, tadi di halaman 6, buku cetak yang sudah dibagikan, itu ada tentang penduduk Indonesia yang kenapa banyak tinggal di perkotaan. Kalian cari data dan informasi tersebut, kenapa seperti itu. Nanti dibuat kelompok, dipresentasikan kelompok yang sudah ada. Nanti saling diskusi lagi seperti ini, tapi nanti dengan presentasi gitu ya. Nah, nanti untuk minggu depan, kita belajar tentang pendekatan, prinsip yang ada di dalam geografi, sama nanti kita akan presentasi kelompok, tugas yang ada di bab buku halaman 6 tadi, terus nanti menggunakan pertanyaan 5W1H, kenapa sih kali ini, itulah kurang lebih pembelajaran yang lain. Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan tidak dari presentasi yang tadi, atau memberikan kesimpulan atau hasil diskusi. Tadi kita belajar apa aja kira-kira? Bagus, tahu nggak? Kita tadi belajar apa aja, Gus? Kita belajar memahami pengetahuan dasar geografi. Betul. Dan tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Terus konsep dan aspek-aspek. Betul. Siapa tadi? Arba ya? Hah? Bagus, Pak. Oh, bagus. Oh, bagus ya. Tepuk tangan buat bagus. Tadi suaranya mirip-mirip suara Arba. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Nah, kurang lebih itu yang kita pelajari. Nanti ada yang Bapak tampilkan lagi. Nah, nanti tugas-tugas yang tadi yang sudah terlihat tidak yang Bapak tampilkan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nanti tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan diupload di Google Classroom ya. Waktunya sampai hari ini ya. Ya, Pak. Ada kan ya? Nanti di format assignment atau tugas, nanti diupload tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, setelah buat pembelajaran ke depannya, nanti kita mempelajari tentang yang di buku cetak, yang ada di halaman 6, tentang penduduk yang ada di permukaan bumi. Ya. Ada nggak yang di buku cetak kalian? Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Jangan lupa tugas-tugas